Shalom, halo, perkenalkan, nama saya Delia Kristia Menoret dengan NIM 18704101, kelas A, IKN semester 7, mata kuliah penulisan ilmiah. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penulisan ilmiah. Yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawabannya yang pertama, definisi manuskrip adalah karya tulis ilmiah yang akan disubmit ke sebuah jurnal atau naskah yang sedang dalam tahap review di sebuah jurnal. Jadi manuskrip adalah karya tulis ilmiah yang belum terbit di sebuah jurnal. Berikut konsep karya ilmiah adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengkategorikan atau mengklarifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini adalah kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan sebuah bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulis sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam penulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Berikut adalah sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu terdapat 5 bagian pokok dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini penulis memaparkan hal-hal berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah. Penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Adapun bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran, argumentasi ilmiah, dan hipotesis yang mendukung penelitian. Bab 2 pada karya ilmiah umumnya memuat yang pertama kerangka berpikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakannya dalam penelitian. Berikut rinciannya: metode penelitian, tempat dan waktu, jenis penelitian, teknik analisis, dan pengumpulan data. Bab 4 adalah pembahasan. Bagian pembahasan menjadi inti dari sebuah karya ilmiah. Karena pada bagian ini penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rinci. Selain itu, penulis juga harus menyajikan hasil penelitiannya secara detail dalam bentuk grafik, tabel, ataupun gambar. Bab 5 adalah penutup. Sesuai dengan namanya, bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat.
yaitu kesimpulan dan saran. Soal yang kedua adalah hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada tahap persiapan dan perencanaan, tahap pengumpulan informasi, tahap pelaksana draft. Berikut tahapan menulis draft, tahapan revisi, tahap penyuntingan, tahap publikasi, dan evaluasi. Soal yang ketiga yaitu hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Yang pertama, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan istilah atau kata-kata dalam buku-buku yang sedang beredar di pasaran. Peninjauan kembali pustaka yang terkait di dalamnya. Relevansi dengan informasi yang ada. Soal yang keempat, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini yang dinilai bukanlah benar atau salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruk cara penulisan ilmiahnya serta penulis yakin tahu baik buruk baginya. Soal yang kelima yaitu berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Yang pertama, sitasi parentetik. Sitasi parentetik merupakan gaya penulisan sitasi yang memberikan referensi singkat di dalam teks dengan menggunakan tanda kurung. Biasanya referensi singkat tersebut berisi nama penulis dan tahun terbit. Berikut sitasi numerik. Sitasi numerik merupakan gaya penulisan sitasi yang hanya mencantumkan nomor di akhir teks. Nomor tersebut harus sesuai dengan urutan penulisan catatan kaki, catatan akhir, maupun daftar referensi.